begitu terjadi konsepsi, pembuahan, saat itu nasab Anda dicatat di sel. Jadi kalau di DNA nggak ada ribut, buku sejaman atau sesudahnya, Anda jadi manusia, dicatat. Yang anak wanita lebih hebat lagi. Saat dia bayi, nasab anak-anaknya itu sudah dicatat di ibunya. Ibunya masih bayi loh. Karena apa? Anak perempuan itu lahir sudah bawa sel telur, cuma belum matang. Nggak bisa dipakai. Tapi nasab keturunannya udah dicatat sama Tuhan di situ. Itu catatan Tuhan begitu. Itu kewajiban Ba'alawi untuk membuktikan. Hari ini Profesor Anhar Gonggong sudah menyinggung sejarah. Kemudian Kiai Ahmad juga suka menyinggung buku nasab. Kita andaikan ini cara kerjanya seperti Pak Polisi di Samsat. Di Samsat itu BPKB-nya yang ngurus seperti Kiai Ahmad tadi. Asal usulnya gimana? Kemudian berapa kali transaksi pajaknya, ya seperti Profesor Anhar Gonggong tadi, diurut di sejarahnya. Tapi kan harus cek fisik. Nah, cek fisik ini kita lakukan uji DNA. Kenapa dengan uji DNA? Karena kita itu artefak nenek moyang kita. Jadi misalnya saya nih punya mutasi. Itu catatan Tuhan tentang saya. Itu saya wariskan ke anak saya, laki-laki misalnya. Anak laki-laki saya mengalami mutasi lagi. Maka mutasi saya dan anak saya itu diturunkan ke cucu saya. Seterusnya itu. Dan mutasi itu ada yang umurnya panjang, ada yang umurnya pendek. Ada yang panjang sampai 1 juta tahun nggak berubah-berubah ada. Ada yang pendek pun hitungannya masih ribuan tahun. Itu yang dipakai menghitung kekerabatan yang jangka pendek. Makanya tadi karena Kiai Ahmad sudah nyebut merek ya, saya dianggap mewakili keluarga aja lah. Kalau saya punya cucu ya, katakanlah 10 generasi ke bawah. Mereka itu harus punya mutasi yang terjadi di saya, itu harus. Cara membuktikan saya ada, ya diperiksa mutasi cucu-cucu saya itu 10 generasi. Sama dengan penelitian yang sedang berjalan ini belum selesai. Walaupun mungkin masih bisa didebat, dibantah, silakan aja. Seperti kita menemukan kode genetiknya Nabi Ibrahim, caranya sama. Yang dari Nabi Ishak diperiksa, yang dari Nabi Ismail juga harus diperiksa. Karena kan dari dua itu. Kalau dari anaknya lain lagi nanti ketemu juga diperiksa. Itu penelitian yang belum selesai. Kalau kasus, maaf saya akhirnya nyebut nama ya. Oke. Sayyid Ubaidillah itu diakui sebagai kakek moyang Ba'alawi. Ya. Untuk membuktikannya secara genetika, maka kita harus menemukan penanda genetik itu di setiap cucunya. Punya semua harusnya laki-laki. Itu kewajiban Ba'alawi untuk membuktikan berbakti pada kakeknya. Caranya. Karena kalau dia gurus lurus laki-laki, itu haplogrupnya. Cuma yang jadi masalah kan interpretasi dengan buku sejarah. Kita periksa kode-kodenya. Tapi kan harus dibantu buku sejarah, siapa orangnya. Itu. Nah, sekarang masuk ke bagaimana materi itu diturunkan. Ayah ibu kita itu punya materi yang untuk nyatat nasab tadi, namanya kromosom. Kromosom ada DNA, DNA itu ada bahan nukleotida dan segala macam lah ya. Dari ayah kita dapat autosom sama kromosom Y. Itu yang dapat cuma anak laki-laki. Yang dapat cuma anak laki-laki. Dari ibu kita dapat autosom sama mitokondrial DNA. Mitokondrial DNA itu kita dapat, tapi anak laki-laki nggak mewariskan ke anak berikutnya. Anak perempuan itu mewariskan ke anak berikutnya. Karena itu kromosom Y bisa dipakai melacak keturunan laki-laki sampai jauh ke atas. Mitokondrial DNA juga bisa dipakai melacak garis perempuan. Garis perempuan itu perempuan terus. Perempuan terus sampai ke atas. Yang tengah-tengah campuran itu namanya parental. Kadang mungkin bapak-bapak di sini ini keturunan Wali Songo parental semua ini mungkin. Zigzag, kadang bapak ibu gitu. Itu memang kalau menjangkau kakek moyang kita nggak panjang-panjang amat lah, paling 7-8 generasi atau sepupu 7-8 generasi. Nah, seperti tadi, kapan mutasi itu terjadi? Misalnya dari saya ke anak laki-laki gitu ya. Itu saat orang tua akan membentuk sperma, itu mutasinya terjadi di situ. Begitu terjadi konsepsi, pembuahan, saat itu nasab Anda dicatat di sel. Jadi kalau di DNA nggak ada ribut, buku sejaman atau sesudahnya, Anda jadi manusia, dicatat. Yang anak wanita lebih hebat lagi. Saat dia bayi, nasab anak-anaknya itu sudah dicatat di ibunya. Ibunya masih bayi loh. Karena apa? Anak perempuan itu lahir sudah bawa sel telur, cuma belum matang. Nggak bisa dipakai. Tapi nasab keturunannya udah dicatat sama Tuhan di situ. Itu catatan Tuhan begitu. Kita mengembangkan bacaannya, dan itu kita nggak bikin catatan apa-apa. Apa yang Tuhan catat, itu yang kita baca.
Kita bisa ngakali nasab dengan manuskrip, kubur atau apapun, tapi kita nggak bisa ngubah catatan di tubuh kita. Karena berapa? Bagaimana caranya ngubah 12,7 triliun sel kita? Itu tiap sel ada catatannya.